Ketemu lagi bersama saya Dita Riantika di Kumpul Faedah. Pastinya masih ditemenin sama Wan dan juga Mas Iwel. Dan tamu spesial kita di kali ini ada Om Tasman Taher. Apa kabar Om? Udah lama banget gak ketemu. Kabar baik. Alhamdulillah. Semoga semua kita selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa dengan kesehatan. Nah, Amin. Dan akhirnya terjawab juga Apa? pertanyaan besar saya. Apa tuh? Saya ketemu juga sama orang tuanya Aldi Taher. bukan, beda. Oh, Beda dong. Sesama Taher. Salah orang berarti ya? Jadi Bukan. di sana itu bukan farm kalau Taher. Oh, bukan Taher. Tapi keturunan raja-raja termasuk saya. Oh, iya. Jadi kita panggilnya Om atau Raja Taher. Raja. Tasman nih. Sultan Taher. Ini Ini- kalau wajahnya ini penonton channel kita udah nggak asing Nggak lagi. asing lagi. Namanya apa lagi? Ya. Kalau asing boleh aksennya Inggris. Itu asing. Oh, iya. Kalau yang muter-muter tuh asing ya? Gangsing. Oh, gangsing. Tapi aku sebelumnya ini memang udah beberapa kali, bahkan sering ya Om ya kita ketemu ya, nggak berubah loh. Dari masa ke masa, tahun ke tahun gini-gini aja. Alhamdulillah. Iya, benar-benar sih. Terlihat ya, termasuk potongan rambutnya ya dari dulu ya. Konsisten. Saya ini, terkenal dengan Tasman BF. Oh, apa tuh? Apa tuh? Belah pinggir. Semangat aja. BF lah pinggir. Dia salah asumsi. Makanya. Kayak pemain hot gitu. Oh, mentang-mentang merah membara. Iya ya, kita nih merah semua ya. Iya, kita lagi kompak banget ya di Karena episode yang kita kali hadapi ini putih soalnya. Bukan lagi. Jadi mencerminkan rasa kebangsaan kita. Merah putih. Merah putih, bener. Nasionalisme kita semakin kita bangun. NKRI harga mati. Wah. Bisa ketawar lagi. Kalau boleh tahu kemarin nih Om Tasman caleg nomor urut berapa ya? Saya sih sebenarnya ditawar. Oh, ada nawarin. Cuma akhirnya saya menolak. Karena Saya merasa saya tidak mampu di dunia itu. Ya, saya cukup di dunia saya aja. Nanti kalau saya gabung-gabung semuanya saya kuasai gitu. Kasihan yang lain ya Om ya, nanti nggak kebagian. Udah untung saya masih bisa ketemu dengan Pak Iwel ini. Iya. Jadi, beliau juga sangat seorang ikon banget konseptor dalam membuat sebuah acara yang di TV dulu sangat fenomenal sekali. Sekarang beliau bangkit lagi untuk membuat acara ini semakin sukses. Nah, Luar biasa banget. Kalau lihat Om Tasman ini saya jadi teringat apa tuh? apa? Panji manusia milenium. Oh. Iya. Jadi profesor di situ. Oh iya Luar iya. biasa. Jadi profesor ya. Boleh lihat ijazahnya. iya profesor ya. Nakal ya Om ya. Nakal ya. Nanya tuh, Bang. Profesor itu kan profesor di situ kan. Tapi Om, Iya. sekarang di tahun ini lagi sibuk apa nih Om? Saya tetap di dunia Seni ya. peran acting gitu tetap di sana. Karena itu tidak bisa dipisahkan dari satu dari kecintaan terhadap dunia itu. Yang kedua ya sementara ya memang di sana kita mendapatkan sesuatu. Jadi udah berapa tahun di dunia acting dan model? Harus model jangan lupa juga loh, model iklan juga nih. 25 ke atas ada ya Om ya? Tuh. 35 tahun ada ya? Iya. Luar Sekarang biasa saya itu alhamdulillah sudah mencapai 66 66. tahun. Wow. Berarti Kalau karirnya di dunia entertain Om Tasman ini Masih umur 30-an. dari Supra X berarti ya. Iya. Supra X kan udah 20 berapa Iya. ya? Lebih lama ini. Lebih lama lagi. 35 tahun ya. Ya tadi seperti dia bilang, kelihatannya saya alhamdulillah. Yang memang yang kita cari dalam hidup itu kan yang mahal itu kesehatan. Itu nomor satu. Itu utama. Karena saya lihat teman-teman yang lain juga banyak yang satu di dengan saya. Ya saya termasuk yang alhamdulillah lah masih diberi kesempatan untuk kesehatan. Tapi ya semua itu kata bahasa kampung saya depend on the person gitu. Kamu berarti jauh banget. Iya. Kan udah dibilang orang asing tadi ya. Oh, berarti Jadi kamu bahasanya aja English. Pare Kediri kampungnya. Saya kadang-kadang terbawa dengan suasana itu. Tidak sadar terucap. Terucap. Walaupun pernah kejadian di sekarang. Apa tuh? Enggak apa-apa. Jadi saya kan dibawa teman saya ini ketemu dengan orang bule. Kita meeting di salah satu hotel. Dia sibuk dengan bahasa asing gitu, bahasa Inggris kan. Saya kan tersinggung juga gitu. Bilang, sasis. Terakhir waitersnya datang menawarin saya. Bapak mau minum apa? Saya nggak mau kalah juga dong. Pakai Inggris dong. Pakai slang Inggris yang slang. Oh. British ya, British.
white water gitu. Wait, water. Emang dia mah nggak bisa. Eh, Lagi teman selesai nanya, tadi pesan apa? Air putih. Nggak ada white water di sini. Terus habis itu saya nggak mau lagi. Cocok sih, karena dari biografinya saya baca Iya. saya ini Om Tasman ini lahir juga di berbau Inggris juga. Hmm. Dia lahir di High Hill. High heel. Apa itu high heel? Bukit tinggi. Bukit tinggi. Ya, di Aisyah, benar. Apa itu? Bukan bakat tembak langsung. Ini tembak langsung. Ini kali ya salah satu rahasianya Om Tasman nih, jadi kelihatan muda terus ya. Iya. Jadi memang dalam hidup itu, kalau menurut saya, ya, dibuat enjoy aja. Hmm. Segala sesuatu ini di sini. Hmm. Ada satu ketemu teman, Hmm. ya kan, tua banget sekarang gitu. Hmm. Karena memang dia mungkin emang karakter dia seperti itu, dia nggak banyak ngomong. Oh, diem. Hmm. Kita kalau kentut kan bunyi, Iya. dia kalau kentut nggak bunyi. Wah. Gitu. Tersiksa baterainya kita. Kan itu introvert. Introvert. Yang penting jangan bikin masalah. Hmm. Jangan bikin masalah, dibuat semuanya di sini. Buat enjoy aja, ketawa aja, tapi jangan sering ketawa juga. Nanti Serem ya, iya. Ketawa sendiri tanpa sebab, nah itu ngeri juga. Tapi kelihatan ya Om Tasman ini emang kelihatan awet muda. Umurnya 66 tahun, tapi kelihatannya kayak 65 lebih 10 bulan. Iya. Sama aja dong. Karena sebalik beli sepatu. Nah, salah tadi bilangnya. Batal lah. Pada niat loh beliin sepatu. Belum rezeki Ya, yang karena apa aja. 42 yang kirim 43. Iya. Tapi nih Om, Ya. dengan kesibukan kayak di dunia entertain ya yang kita tahu gitu, sempetin waktu nggak sih Om kayak misalnya buat olahraga rutin atau ya maksudnya kan kalau misalnya di televisi kita dituntut untuk nggak boleh terlalu gede badannya terus nggak boleh terlalu kecil juga, itu gimana Om? Ya, pola hidup sehat itu wajib hukumnya kita lakukan. Saya sesibuk apapun, habis subuh itu saya wajib melakukan olahraga. Wajib hukum. Saya lakukan ya yang semampu kita kita lakukan. Terus ya udah saya konsumsi itu, ada sesuatu lah saya konsumsi. Hampir 15 tahun ini saya mengkonsumsi itu terus. Dan alhamdulillah saya merasakan dunia seni, acting, televisi segala macam itu kan gila kan. Iya. Makan waktu banget Om. Bukan, iya makan waktu. Subuh berangkat, Ya. pulang bisa subuh. Bayangkan itu, kalau kita tidak bisa memanage waktu yang sekedar wassalam dengan kondisi kesehatan gitu. Nah, yang saya lakukan, saya coba memanagenya, saya coba untuk enjoy dalam pekerjaan tersebut, terus yang melakukan yang positif-positif aja. Ya, alhamdulillah. Makanya kalau nggak dijaga kesehatan, sering kena sakit yang apa namanya sakit itu yang karena kecapean, tipe S ya sakitnya namanya nggak salah ya. Tipe S. Tipe Oh S. iya, itu tipes. Tipes. Oh tipe itu Tipes, tipe tipes. S ya. Karena Tipe S. kecapean, artis sering kena itu karena kelelahan, tipe S. atau diinfus ya kan. Dulu contoh kayak Prilly kan sama kecapean dulu lagi tuh diinfus kasih syuting, itu syuting lagi saking intensnya, saking luar biasa banget waktu yang Saya Itu bagus tapi Om, artinya kecapean karena banyak job diinpus. Itu diinpus itu bagus. Iya. Daripada ini diinpus karena nggak ada job. Nggak ada job. Daripada diinpus gitu. itu masih. Double kill ya gitu ya. Nah, saya banyak nih maaf ya, saya melihat beberapa teman-teman yang tidak menerapkan yang bagi saya itu seharusnya mereka lakukan. Meeting-meeting saya itu banyak yang sudah berpulang, karena mungkin pola hidup. Tapi yang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri itu yang terjadi gitu. Nah, dulu saya masih bersyukur ada satu sahabat saya waktu itu, lu coba deh. Nah, saya konsumsi itu terus. Tapi terlepas dari itu, saya melakukan tetap menjaga Pola hidup ya. ditunjang sama pola hidup sehat ya olahraga, dan makanan, minum Ya, suplemen, ada lainnya. sesuatu yang saya konsumsi. Alhamdulillah. Nah ini bisa nih, membantu. ini boleh di-spill nggak sih konsumsi apa sih Om? Ini nggak apa-apa, saya sebutkan ini. Oh nggak Nggak apa-apa. apa-apa, di nggak sini apa-apa. sangat di bebas. sini. Iya. Saya ketemu dengan salah seorang teman baik saya. Waktu itu dia menawarkan ke saya, bro, katanya, lu coba ini deh untuk stamina lu gitu loh. Apaan sih? Kalau yang gini-gini sih saya kurang percaya tadinya gitu loh.
nanti saya lihat kan. Ada, Iya, itu ada. barang itu ada. Ada, Gitu ya. loh. Nah dia berikan saya madu Bima 99. Oh. Saya konsumsi. Tapi dia bilang, lu jangan berharap instan ya. Ya nggak apa-apa. Coba. Saya minum itu tuh. Hampir sekarang ini hampir 15 tahun saya konsumsi itu. Alhamdulillah. Saya berangkat pagi, pulang pagi lagi. Ya sejauh ini sih aman-aman aja, alhamdulillah ya gitu. Salah satu yang saya konsumsi itu madu Bima 99. Enggak, saya agak surprise, agak terkejut. Kenapa Om bilang itu produknya ada di sini ya gitu? Nah ini saya tadi kan lihat kok ada di sini. Iya, saya juga lihat kok ada di sini. Juga. Om Super kok ada di sini. Itu yang namanya kalau produk yang benar itu akan selalu ada di mana-mana. Tapi ingat, ini juga harus hati-hati ini. Karena produk yang seperti ini, karena barang ini memang barang bagus. Ibarat seorang perempuan kalau bagus kan diperebutkan. Banyak juga sekarang yang membuat macam-macam. Nah ini harus didapatkan dengan konteks yang benar gitu. Saya, ini maaf ya. 15 tahun ini saya konsumsi ini. Ini madu Bima 99. Ini ada konteks apa ini namanya tuh Konteks persen. ininya apa? bukan. Halo? Lagian saya tahu. serius Kontak banget sih. Saya tahu kontak personnya nih. Halo, Pak Junaidi. Nah itu ada apa namanya istilahnya promo ininya itu madu pahit Bima. Madu Tapi, pahit. ya madu pahit Bima. Itu time ininya gitu. Iya, motonya. Iya. Ini kan Madu pahit hitam super. iya. Itu apa namanya? Oh ininya. Tagline-nya. Tagline-nya. Ya, ini kita juga edukasi karena ini produk seperti ini pun harus hati-hati belinya. Iya. Karena juga ada yang palsu. Betul. Nah, kalau mau Om ya, dapat yang asli saya tahu tuh. Ada juga tuh tokonya tuh. Itu di mana? Ada tokonya tuh online kalau nggak salah di Shopee. Namanya Iwel Herbal dan Nutrisi. Mendapatkan barang sekarang banyak orang yang melakukan seperti itu. Ini saya merasakan ya. 15 tahun saya konsumsi itu. Alhamdulillah. Nah, Om kembali nih soal aktivitas nih. Gimana Om melihat dunia entertainment, dunia hiburan dulu nih? Ya, terutama dunia acting, sinetron, dunia televisi. Berarti Om kan udah lintas generasi itu kan, dari zamannya TVRI, kemudian TV swasta, nah sekarang sosial platform kayak gini itu, gimana Om? Ada pepatah bagi saya, ya kan, apapun akan saya lakukan, akan tetap berjalan di dunia yang saya lakukan, yang saya lalui. Tapi akhirnya sekarang pepatah itu saya berpikir panas itu akan sepanjang hari. Tahu-tahu di siang hari hujan. Nah, bagi yang tidak menyiapkan payung, ya basahlah badan. Beda sekali sekarang, Wen. Dulu dengan sekarang itu beda. Dulu kita menikmati sekali penghargaan terhadap seorang insan seni. Saya kan di seni peran ya, sangat dihargai sekali gitu. Sekarang mungkin karena kompetisi sudah begitu berat, dan juga sekarang media, tadi yang kita berpikir itu kan media cuma TV aja ya. Sekarang ini kan udah melebar kemana-mana, sehingga wadah kita juga bukannya membesar, mengecil jadinya sekarang. Jadi penghargaan terhadap insan seni pun ya berkurang jauh gitu, sangat berkurang jauh. Nah saya kadang-kadang nggak enak juga saya kadang-kadang kalau pulang kampung kan dikirain, wah ini orang dari Jakarta, Jawa, artis Iya, betul. tajir melintir, nggak tahu honor saya belum dibayar. Permasalahan. Dan mak saya bilang ke saya, hebat kau nak, di kampung kau ini banyak sarjana, banyak politikus, banyak pedagang yang sukses semuanya. Dan satu-satunya pemain dunia seni di televisi itu kamu. Bangga mak saya dong gitu dia kan. Dan hebatnya kau lagi nak, yang beliin mak parabol ini adalah kakak kau. Yang benerin rumah di kampung ini kakak kau.
yang dapat nama kau, dikira kau yang beliin mak dan para dikira saya udah top jadi artis tuh kaya gitu. Jadi kira-kira kayak begitu. Jadi apa namanya? Ya, tapi karena memang udah panggilan jiwa ya kita tetap di dunia ini. Oh, gitu. Ya mudah-mudahan kita berharap ke depannya kembali lagi seperti dulu. Ya, amin. Apa namanya? Penghargaan insan seni itu tetap grow, berkembang, nggak mati suri seperti sekarang ini. Kalau saya pribadi ngerasain, kalau yang lain ngerasain lain tuh beda. Tapi kalau saya pribadi ngerasain itu untuk penghargaan insan seni sekarang ini berkurang. Beda banget ya jumlah Sangat jauh, sangat jauh. Sekarang diajak ikut main film, honor sekian. Kalau nggak cocok, dibuang gitu. Artinya posisi tawar seorang pemain tuh jadi lemah sekarang gitu ya? Jadi lemah. Mereka kalau menurut saya sih dia nggak terlalu memikirkan kualitas kan. Kuantiti ya? Ya kualitas nggak dipikirin. Kuantitas. Kita buat acting dengan sepenuh hati segala macam orang ini. Ya tetap aja. Ya kita juga tidak menyalahkan bagi yang punya PH karena mereka juga tergantung dari rumah broadcast kan. Broadcast juga tergantung dari broadcast turunnya ke bawah, dari bawah turunnya ke kita. Enggak lah, kita belum bayar nih gitu. Tapi Om, maaf ya, tadi Irwan udah kasih tau Om kan? Apa tuh? Om nggak dibayar di sini. Udah ya, udah ikhlas ya. Ingin membagi kepada pemirsa bahwa harus mengkonsumsi yang baik-baik gitu loh, Wan gitu loh. Contohnya sekarang, ya alhamdulillah. Ini bukti nyatanya. 15 tahun. Tidak ada dikemas kalau sesuatu nggak real. Boleh dicek. Sangat transparan sekali bukan? Ngomongnya langsung boleh dicek. Ini menarik juga nih soal ngecek ini Om. Om sekarang umurnya 65 mau 66 ya? Ya. Kan laki-laki itu salah satunya Om. Urusannya kan Aduh gimana ya? Urusan itu Om harus bawah Om. Berarti grassroots harus bawah. Iya alhamdulillah kalau berdasarkan apa namanya cek dari montir itu, plus minusnya masih positif. Masih positif. Masih jauh dari kata turun mesin. Swear. Kalau nggak percaya, swear lagi deh. Swear lagi deh. Sampai 3 kali bilang langsung merinding. Mungkin ini loh. Nah, ini pengantin baru coba dikasih ini Om. Oh iya. Semangat soal Irwan ini. Saya baru nikah baru berapa ya, belum lama sih, baru 132 bulan. Jadi begini, satu, kesehatan itu harus dijaga. Iya. Mulai dari mana pikiran, itu sangat itu. Terus kita manage, kita bantu dengan segala sesuatunya. Kayak Om, terutama Om tuh udah bilang tadi madu baik, ya kan? Nah kalau yang nama positif yang tadi itu, kalau saya nggak suka yang pahit, ada sekarang. Yang manisnya? Nggak suka yang pahit nih, ada yang manisnya juga. Ini ada dua di sini. Nah, Goldie ini adalah madu yang sejenis tapi rasanya manis. Kan dia nggak suka yang pahit. Iya, suka pahit ya. Karena hidupnya sudah pahit. Minum ini, khasiat sama. Top Jazz-nya, jangan tanya. Ngeri. Tuh. Bisa beronda-ronda tuh ya kan. Iya, mungkin ya salah satu juga yang menghambat bagi saya ya, maaf aja, saya bukan ini, salah satu mungkin ya, satu kesehatan yang itu, saya ada uban tapi nggak separah kawan-kawan yang lain. Iya, sebenarnya makanya uban. Iya, benar-benar. Karena mungkin bagi saya mungkin ya, tapi saya merasakan khasiatnya. Mungkin ya, ada uban itu ada tapi nggak sampai nggak sampai nggak sampai yang full. Ibaratnya ini hitam masih mendominasi ya. Masih. Saya konsumsi 15 tahun loh. 15 tahun, makanya menemani Om Tas. Pagi saya minum, siang saya minum, malam saya minum, itu tinggal gelap aja. Tapi terasa. Khasiatnya ada berarti. Sangat. Nah kalau berbicara lagi yang tadi. Iya. Ditawarin lagi sama teman lagi ya? Teman lagi nawarin, tapi kawan ini kan semua banyak kawan yang kadang ada yang menyerumuskan, ada yang niatnya baik, ada yang niatnya berbagi. Ini kawan-kawan saya ini alhamdulillah kawan-kawan yang baik semua. Iya. Dia bilang, seusia-usia kita ini bagaimanapun juga perlu dibantu. Ibarat mobil kata dia. Mobil bagus nih, cat bagus, dicek mesin bagus, bahan bakar penuh, pas tahu-tahu ditanjakan, berhenti, asap aja yang keluar kata dia. Tuh, jangan asap doang keluar.
Kalau dilihat jadinya bagus, tapi untuk memperlancar supaya mesin itu tetap ini, nah dia bilang, lu coba juga lah ini. Nah dia suruh saya minum Vitali. Oh. Ada juga di sini. Ada juga di sini. Memang paket lengkap ya Om Tasman ini ya. Saya coba. Aduh Mbak, jangan. Itu, aduh gimana tuh? Ngeri. Oke, dengkul bergetar aja Tuh. kan. Iya, coba deh. Saya nggak, jangan kata saya. Jangan. Coba, Coba dulu ya. buktikan. Nanti kalau benar terbukti, katakan kepada saya. Number Nah. one. Tapi ini aku penasaran. Setahu aku. Jangan penasaran. Nah, aduh. Jangan Penasaran Kalau aja. di depan Om jangan pernah berkata penasaran. Nah, Nanti. Ya, karena Iya, iya, iya. karena iya, aduh siap, ya siap. ampun, aduh langsung keringet dingin gini. Tapi sejauh ini tuh aku taunya kalau misalnya minum-minum yang kayak gitu tuh langsung on the spot tuh. Nah kalau ini gimana Om? Jangka panjang atau gimana? Jangka panjang apanya ini? Kita kan berbicara Iya sebagai orang maksudnya. dewasa nih. Iya. Jangan salah Iya. persepsi. Tapi dia pakai ternyata salah Iya, sasaran. Maksudnya tuh sekali konsumsi langsung kelihatan khasiatnya Ah. atau dia harus rutin Oh, dalam enggak. waktu. Nah ini. Ini yang Om lakukan dan teman lakukan, dia itu kita tidak tergantung ke ini. Ah, Dia itu ternyata saya tanya, Made, ini kalau tergantung gua nggak mau, ya resiko. betul. Ini nggak ada kimianya. Jadi ini prosesnya itu adalah memperlancar sirkulasi darah kita sehingga membantu. Karena maaf ya, kalau sirkulasi lancar, terus kita juga sehat, itu akan berefek ke kontribusi yang tadi itu, yang si harus Iwel bawah, bilang harus itu. Ya. bawah, Ya. grassroots. Itu Harus bawah ya. Bawah. tetap harus kita jaga dengan menjaga stamina, dengan ini segala macam. Nah itu membantu karena itu dia menghancurkan penyumbatan-penyumbatan. Nah di saat itu kita minum, ya prosesnya nggak langsung cespreng kayak gitu, ada intervalnya dan itu terasa dampaknya. Dan langsung keluarlah lagu Aduhai. Aduh, hai. Iya, itu. Berarti kalau minum itu rutin dan Enggak usah rutin. Yang mana ya? Kalau ini, minum itu apa Vitali tadi kan Iya. nggak punya rutin, tapi kalau kita pengen tadi harus bawah, iya. efeknya mungkin nanti bisa kayak Shimizu ya, semburannya kencang. Oke, itu ya, kita kembali ke laptop kalau begitu. Terus kembali karir Om ya. Ini lama-lama nih acara kita nih nanti hostnya nambah satu lagi, Dokter Boyke. Nambah Dokter Boyke nanti. Oke. Karena Dita udah mulai mengatakan Merinding, penasaran sampai keringet dingin. Tapi tadi masih relevan kan usia 65 menuju 66 tapi segar bugar begini. Alhamdulillah. Ya kan kalau syuting ya kan Dita ngerasainkan juga kan, pernah ngasih syuting juga kan. Itu karena kan nunggunya itu Om, aduh, nunggunya lama. Lama banget. Habis itu kan kena lampu, Betul. panasnya itu stamina juga Ya, gitu. itu stamina. Tapi semuanya itu akan bisa teratasi. Salah satu lagi Iya. kembali ke kadar iman. Hmm. Satu rasa bersyukur. Hmm. Bersyukur di saat kita di calling oleh orang, kita standby di lokasi. Terus, kalaupun toh terjadi sesuatu hambatan, keterlambatan segala macam, kita pulangkan semua kepada yang di atas. Bahwa ini sudah jalan dia. Dengan rasa bersyukur itu tadi, segala sesuatunya akan menghilangkan rasa kejenuhan, marah, segala sesuatu. Jadi kita enjoy aja di lokasi syuting. Saya sekian puluh tahun yang saya lakukan itu. Ada pemain baru yang terlambat, yang lain ngoceh, saya diamin. Biarin aja lah itu, dia kan bukan domain kita gitu. Alhamdulillah lancar semua. Berpulang ke kita lagi. Ya. Iman juga harus dipertegas di situ. Bersyukur harus kepada yang kuasa. Apa yang kita dapatkan ini. Dan ditambah dengan kita memanage, menjaga kesehatan kita. Itu salah satu. Iya. Itu. Emang kunci bersyukur sama tadi jaga kesehatan. Ya. Ya. Yang mahal itu kesehatan. Kesehatan. Berarti ini Saya ada cerita. Nah, Sedikit. cerita. Saya lagi makan sama entertain dengan salah beberapa orang teman bos-bos. Saya nggak sebutkan namanya. Di samping saya waktu itu berdiri seorang pemain. Yang saya nggak tahu. Dia berdiri di meja saya. Dia kenal dengan saya. Ini orang kok orang sopan banget, rusuh. Tadinya dia itu rapi, gagah, ganteng banget. Saya udah ingatin ke dia, lu pola hidup lu apa? Ketemu, sekian lama nggak ketemu, dia berada di samping meja saya. Dia panggil saya, bro. Saya diam aja. Dia sebut nama saya.
Lu lupa sama gue ya Tasman? Siapa ya? Saya nggak kenal man. Berubah sosok dia berubah semua. Dia pakai topi gitu. Tapi saya perhatiin lu lupa sama gue. Saya kaget. Astagfirullahaladzim. Sahabat baik saya, tapi berubah. Berubah karena penyakit. Saya tahu pola hidup dia. Saya udah ngingetin penyakitnya itu. Aduh, sedih lah kita. Bisa nggak sebut nama itunya? Saya lihat, kok lu ini begitu mahalnya, padahal itu ganteng, gagah. Kawan saya, sahabat saya nggak sebut namanya, nggak usah lah, nggak etis. Akhirnya, lu kenapa saya kena sakit? Nah, lu makan yuk? Nggak, gua udah makan. Ya. Maaf ya, saya buka dompet saya, tolong tinggalkan biaya parkir saya. Bensin saya sudah siap semuanya. Makan saya udah ditraktir sama orang-orang itu. Tinggalin untuk parkir aja sih. Dia nangis. Nah, nggak berapa lama, saya membesuk dia, akhirnya dia masuk ke Dermais. Saya membesuk dia dengan salah seorang pemain juga, saya dengan Boy Tilayu waktu itu. Seorang artis besar itu ditaruh di lantai karena nggak ada tempat. Ya Allah. Nah, saya menyesalkan, maaf ya, mungkin di sini kita harus mengingatkan wadah artis ini harus diakui. Dia seorang aktor di lantai, nggak masuk ke ruangan. Dia di sana, saya nangis lihat dia. Apa daya kita? Sementara orang yang lain seluruh Indonesia lihat kita. Pada di sana kan pada orang seluruh Indonesia datang, pada yang duduk tergeletak ini itu adalah aktor. Di situ saya berpikir, ya Allah, mahal kesehatan ini. Lu mau top, mau apa, hilang sekejap kalau itu. Makanya jagalah segala sesuatu. Kalau untuk stamina, kesehatan, salah satu saya mengkonsumsi ini. Madu Bima 99. Gitu. Mau yang manis ada Mau Nahala yang Goldie. Kalau nggak mau yang pahit, yang manis aja. Yang lain apalagi? Vitali. Tapi biar ini makin manis, pakai Vitali ya. Makin manis. Jadi Om sudah menjalani pahit, manis, dunia acting, pernah menanjak ya. Pernah menanya. Tapi menurun jangan dong. Menurun pun lagi menurun. Tapi urusannya itu nanjak terus dong. Kenyataan kita harus seperti itu. Tapi kita harus fight. Ya. Itulah semangat yang ada pada kita dulu. Mati kita nggak fight, oke. Nah, tapi dalam kondisi seperti sekarang Om, gimana caranya untuk bisa bertahan gitu? Yang Om lakukan tuh bisa tetap bertahan. Karena saya lihat juga kemarin di itu berapa TV masih ada Om sinetronnya kan, gitu loh. Masih, ya. Itu Yang ngajak juga PH-nya PH besar. Tetap kita mempertahankan eksistensi kita. Tetap kita pertahankan itu. Tapi di satu sisi yang lain ya kita juga harus cari diversifikasi usaha yang lain. Adalah kita coba gitu. Namanya ikhtiar. Iya, Betul. betul. Kalau enggak kan kita cuma gua di sini aja konyol. Ya kan ikhtiar itu kan ketemu sama Iwel, ada peluang lagi. Ya kan ketemu lagi. Ya kan my brother. My brother. Ada peluang-peluang. Silaturahmi kita bina kayak peluang yang lainnya. Betul, Kan setuju. sekarang kita mau bikin film juga kan? Betul, Itu. insya Allah nanti Pemeran film. utama Om Jaja. Honor lumayan besar. Tapi perannya berat banget. Berantem sama Boya Gila 30 ekor. Karena kadang dulu skenario cuma Om ya bisa. Acting kayak gitu. Itu kayak baru action udah langsung cut tuh ya. Langsung yasinan. Iya. Kira-kira itu sekali lagi. Terima kasih kita udah ketemu di sini. Kita udah bincang-bincang di sini. Ingatkan ke yang lain-lain teman-teman juga kesehatan itu mah. Betul. Jadi kalau buat yang muda Om kan juga banyak tuh artinya generasi muda tuh yang ingin masuk dunia acting, ya kan, dunia model. Nah, apa nih saran Om atau nasihat Om buat mereka generasi muda ini tuh dalam menjalani kehidupan? Ternyata kan juga Up and down, lika-likunya ya. Ya kalau ya enggak ya kalau Om sih jalanin aja tapi lihat situasinya juga kan depend on the person juga kembali kan gitu. Sorry lah saya. Aduh, Karena slip of tongue. High heel ya. Lain di high heel. High heels. Tergantung ke kita juga gitu ya. Maksudnya pintar-pintar melihat situasi. Kalau kondisi ini oh ini bisa kalau enggak buat jadi ini atau apa gitu. Bukan mengatakan kondisi sekarang begitu. Ya kan sekarang kan udah ada lagi media yang lain. Iya. Oh itu ya banyak ya anak-anak muda sekarang juga pintar-pintar. Kalau kita tua-tua gini kan kadang-kadang kita gatek dengan itu kan teknologi yang kayak gini. Ketinggalan kereta, kalau mereka kan bisa loncat sana, loncat sini. Kalau kita loncat hati-hati banget. Ya Bang sih
kadang-kadang gitu kan, lucunya kehidupan itu ya. Jadi ada beberapa teman-teman itu dulu karena mereka susah untuk menembus televisi, karena untuk menjadi menjadi presenter TV kan ada proses casting, Iya, betul. mau sinetron ada casting, nggak semuanya ada prosesnya ada. Akhirnya mereka kan susah proses gitu kan. Mereka mainnya di YouTube. Nah, udah dari belasan tahun yang lalu tuh, udahlah kayak susah sih main di YouTube. Mungkin YouTube waktu itu juga belum terlalu hits ya, mereka main. Tapi sekarang yang terjadi adalah mereka lagi panen sekarang. Sementara yang di TV udah pada turun sekarang ya. Jadilah kehidupan gitu. Artinya kita pinter-pinter baca peluang tadi Berarti itu. depends on situation. Iya. Kalau Iwel ini dulu top banget dulu mah. Untuk konseptor ini orang ini. Bikin acara meledak. Dia yang mahal itu. Kalau di luar negeri, konseptor itu yang dihargai. Sangat dihargai. Karena itu memang otaknya yang berpikir bagaimana menciptakan sesuatu, bagaimana itu dan tanggung jawab. Iya kan? Kalau di sini konseptor itu kadang-kadang dianggap sepele, salah besar. Kalau saya. Makanya saya ketemu dengan Iwel tadi, saya kan harus berangkat ke Amerika. Karena saya cancel. Ada Iwel. Nah itu. Saya juga waktu pertama kali itu sebenarnya pokoknya episode awal nih Tasman Taher harus hadir. Nah itu ya kan. Itu. Karena kita pengen tahu tuh kok bisa bugar 65 66, kok bisa nanjak nggak keluar asap. Tapi berdua ngomongin nanjak, nggak keluar asap cepat gitu ya. Itu cuma bisa dikonsumsi sama laki-laki doang atau perempuan bisa? Langsung kepo gitu. Yang ada juga jenis untuk perempuan. Karena itu kan memperlancar sirkulasi. Ada untuk perempuannya ada. Nanti tanyakan ke beliau-beliau yang itu ada kok. Ada juga untuk perempuannya ada. Jadi memang ini kan herbal yang memang Om tahunya setelah Om pelajari apa sih ini teman-teman dia. Memang dia buat itu yang memang untuk yang nggak berdampak ke macam-macam. Nggak orang diabetes minum ini nggak apa-apa, orang darah tinggi minum ini apa? Karena memang dia menghancurkan kata dia yang ada sejenis itunya yang bahannya itu yang dari tumbuh-tumbuhan itu yang dia buat. Jadi nggak ada kimia-kimia. Pokoknya dijamin nggak ada efek samping, adanya efek depan. Satu ini ya, pemikiran ya, efek depan. Tersisa ya, mobil bagus, bensin penuh. Tapi berasapnya Pas ditanyakan berhenti. Itu menangis lagunya itu. Ku menangis. Dari turun mesin itu mah ya. Makanya Wan, siap-siap nih, ini bakalan banyak pollingan nih kan. Nah, panggilan-panggilan, udah sekarang stamina tuh mesti Stamina. Dan sekarang pun Dijaga. udah banyak panggilan. Udah banyak panggilan apa? Dari Deci Pinjol, dari yang lain. Stand up kan? Stand up dia, stand up comedian. Mahal. Stand up itu adalah manusia pilihan. Karena dia cepat menangkap menurut mahal ini. Gitu. Tapi saya melihat aura ini maaf ya, saya sedikit banyak dibekali kemampuan supranatural. Bakalan tahun 2025 ini, Iwan akan menjadi. Wah, Amin. aduh. Amin, mudah-mudahan. Karena kelihatan asap di kepalanya itu. Nggak kuat nanjak. Gak kuat nanjak lo ya, makanya minum Vitali. Gitu ya. Terakhir Om, ini untuk terkait tadi dengan dunia hiburan secara umumnya nih, dunia acting khususnya gitu. Kalau Om melihat itu ke depannya bagaimana nih? Nggak depan-depan banget sih, besok, lusa dan sebagainya. Dengan kan media berubah nih Om sekarang Om. Kalau saya tetap berpikir sekarang ini media sosial pegang peranan. Kunci ya. Ya, kalau saya ya, yang nggak tahu kalau yang pakar-pakar yang bilang pegang peranan. Dan yang dituntut sekarang ini adalah kreativitas. Di saat dia kreatif, disitulah dia menang dari yang lain. Kalau memble aja ketinggalan kreatif. Yeah. Contoh pun kayak sinetron udah mulai banyak yang beralih ke mana tuh siaran-siaran digital juga, kan streaming. Itu banyak ke arah sana. Ini bakalan nanti pegang peranan lagi si konseptor lagi. Tadi Dewel ini kan, Dewel bikin konseptor, meledak acaranya. Mungkin dia bikin konsepnya pakai mercon ya. Dia meledak ya. Kalau menurut saya, salah satunya hanya itu kita. Memang dia kali dia bukan ya beda-beda inilah dulu kalau di TV segala macam bagaimana dia kan merasakan juga kan. Sekarang ya kalau kita jujur mengatakan ya TV sedikit banyak mulai ditinggalkan orang-orang lah ke media sosial. Karena kan di media sosial juga mau nonton apa bisa ditunda dulu nggak mesti itu nggak kehilangan momen. Bisa nanti mau tidur atau mau tidur. Bisa di pause dulu ya. Bisa diulang-ulang. Nah, terkecuali sesuatu itu kita buat menjadi fenomena banget. Itu bisa. Di acara TV misalnya. Dia buat cerita yang fenomena banget yang membuat orang bagaimana itu boleh. Itu bakalan jadi. Gitu.
Tapi kan dari itu 1 dari 1.000.000 kan. Kayak yang Om mintain kan pintu berkah kan dia konsisten tuh. Dia konsisten. Ada Dia bertahan ada terus ya kan di Itu dia punya konsep sendiri yang orang nunggu untuk itu. Bagus, tinggal dipertahankan ceritanya. Gitu. Iya. Kalau pemain tetap aja lu mau, oke nggak ya gue tendang. Tetap ya di situ ya. Iya, itulah industri situ ya. Kalau dulu mungkin kalau pemainnya bisa nahan harga gitu ya. Lari kiri, lari kanan, mau nggak oke gue loncat sana. Sekarang nggak bisa. Mau oke nggak gue tendang katanya. Nangis bombay lagi. Ya Om, terima kasih Om ya. Well, Sudah hadir di sini, sudah berbagi sama kita ya. Semoga para pemirsa akan mendapatkan hikmah dan ilmu dari kita, sehingga akan mencontoh juga. Nanti kalau diundang lagi boleh Om ya. Siap. Kita Untuk ngomongin kesehatan siap. Karena biasanya kalau yang soal nanjak tanpa asap tuh menarik Om. Menarik ya. Ada lagi nanti. Ada lagi ya. Ada lagi. Ini ada lagi cerita yang bagus yang untuk yang satu ini. Tapi nanti setelah ini. Di next session. Cek jadwal Om Tasman. Iya, mungkin nanti setelah pulang dari Amerika. Oh iya benar. Aduh, terima kasih banyak Om Tasman udah berbagi terus dari mulai kayak pola hidup sehat ya kan, terus bisa tetap konsisten eksis di dunia entertain. Ini banyak banget sih ilmu-ilmu ya dari Om Tasman, mulai dari yang kesehatan, jaga kesehatan di umur 60 sekian, bisa segala dibagi. macam. Kalau masalah uang sekarang kan Om nggak lagi dapat. Ya itu dia. Padahal tadi aku mau closing, bisa kali Om kalau bagi-bagi duit. Bagi tips hidup sehat ya pastinya. Minta bagi-bagi lah. Aduh kalau gitu next janji Om ya, berarti kita bagi-bagi soal si perasap-asapan itu ya. Ada yang masih, aduh pokoknya cannot wait. Oke, kalau gitu pemirsa, tungguin next episode bersama kita dan juga Om Tasman. See you.